Di bidang pertanian, petani terbagi menjadi dua, yaitu petani sebagai peasant dan petani sebagai farmer. Petani sebagai peasant adalah petani kecil yang tidak bergantung pada profit oriented, memiliki ikatan nilai-nilai lokal, sistem cocok tanam yang permanen, dan bergantung pada alam. Sedangkan petani sebagai farmer adalah petani yang bergantung pada profit oriented, memiliki lahan yang luas, menyewa lahan, menanam jenis tanaman yang laku di pasar, dan ikatan nilai-nilai yang telah longgar. Dalam film dokumenter Petani Muda ini, Mas Zaki bertani sebagai farmer, di mana ia menyewa lahan dan juga mempunyai lahan. Selain itu, ia juga menanam tanaman yang laku di pasar agar profitnya besar. Di film dokumenter ini, kami menggunakan teori rasional dari Samuel Popkin 1986, yaitu petani rasional atau rasionalitas petani. Popkin menyebutkan bahwa petani adalah manusia-manusia rasional, kreatif, ingin maju, dan menjadi orang kaya. Popkin menganggap petani sebagai individu yang mengutamakan keuntungan maksimal dengan memperkecil modal dan kerugian yang dihadapi. Tindakan memperhitungkan untung rugi dalam pertanian dipandang Popkin sebagai tindakan rasional. Konsep memaksimalkan keuntungan berdasarkan strategi rasional menjadi fokus utama Popkin dalam teori ini. Strategi yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan menurut Popkin adalah meningkatkan hasil kerja, investasi, dan memaksimalkan kegunaan. Dalam hal ini, investasi yang dilakukan petani adalah investasi berupa hewan ternak dan tanah. Strategi ini dilakukan untuk menekan risiko pertanian dan menjamin masa tua petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Zaki Firmansyah, asal dari Dusun Renes Pirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kesibukanku di sini selain jadi mahasiswa Universitas Jember juga sedang menjalankan pertanian, lagi menanam tanaman cabai. Nah, untuk latar belakangku kenapa mau jadi petani cabai di Jember itu karena melihat potensi cabai, juga harganya yang lumayan buat ngembangin selain bakat sendiri juga buat kebutuhan juga. Untuk luas lahan yang aku kelola di Jember ini ada 2 lahan. Untuk yang di sini yang lagi dilihatkan ini ada kurang lebihnya luas 100 meter persegi. Itu aku rencanakan memang buat teman-teman dari agroteknologi buat penelitian atau lagi ada praktikum dari fakultas. Nah, untuk lokasi yang satunya ada di Desa Curakates, Kecamatan Ajung. Itu ada kurang lebihnya luas 1,5 hektar. Di sana juga menanam cabai. Nah, untuk penghasilan dari menanam cabai sendiri ini cukup bisa dibilang lumayan ya. Apalagi kalau kita udah punya luas lahan, meskipun kita sewa lahan seluas 1,5 hektar atau lebih. Untuk penghasilannya sendiri kita memang ikut dari harga pengepul, juga nggak mesti juga harga dari pengepul. Untuk terakhir kali aku menjual cabai 1 kilonya itu kurang lebihnya 19-23 ribu. Nah, untuk penghasilan per bulannya itu bisa dibilang bisa nyentuh sampai beberapa, nggak sampai 10 juta, cuman di bawahnya itu dalam 1 bulan. Nah, untuk pekerja yang aku gunakan, kalau di lahan di Ajung di Dusun Renes sendiri itu aku kelola sendiri, meskipun ada kadang minta bantuan dari buruh tani 2 orang, tapi itu masih sebagian besar aku kerjakan sendiri. Sedangkan untuk di lahan Curakates kita memerlukan pekerjanya kurang lebihnya sebanyak 20 orang untuk proses pemanenan. Sedangkan untuk perawatan aku perlukan cuman 5 orang aja. Nah, untuk penggunaan pupuk di sini 75% kita main organik, 75%. Jadi sebelum ada menanam cabai, kita mengolah tanah dulu dengan pupuk kandang dan ada beberapa bahan
memang ya hasil resep aku bikin sendiri sama teman-teman petani. Dan untuk penggunaan kimia itu kita fokuskan pada insektisida ataupun pengendalian hamanya. Dan untuk pupuk kimianya kita hanya pakai 25% dari pupuk kimia. Nah, untuk pupuk yang sering kita pakai di tanaman cabai itu ada beberapa, ada pupuk cair yang kita olah sendiri. Ya, sekarang juga udah kita siap produksi lebih banyak, dan itu pupuk cair ini kita bikin secara bersama-sama sama petani, ada mitra kita bikin dan sekarang udah produksi. Untuk bahan-bahannya sendiri memang agak berat kalau saya bilang ya, cuman gak apa-apa. Itu ada beberapa bahan, terutamanya kita pakai asam humat dan BCPR, atau itu bisa dibilang kita jamur atau bakteri yang bagus bagi tanaman. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri kita memerlukan waktu kurang lebihnya 3 bulan untuk fermentasi. Nah, kalau kita fokus dalam hal organik saja mungkin untuk perkembangan tanaman cabai kurang ya. Tapi dengan ada sedikit tambahan bahan kimia, itu kita fokuskan pada hormon GA atau kita fokuskan pada hormon pertumbuhan yang ada di tanaman. Kita fokuskan di hormon gibberellin dan sitokinin. Itu untuk pertumbuhan tanaman. Nah, untuk penjualan dari pupuk yang kita bikin itu sudah hampir merata di seluruh Jember. Cuman masih menunggu surat edar lagi dari pusat karena kita masih belum ada surat izin edar. Tapi sudah kita ajukan dan sudah ada pajak yang kita bayar, jadi kita aman untuk mengedarkan pupuk cair buatan kita. Nah, untuk pupuk cair ini bisa didapatkan di beberapa toko pertanian yang ada di Jember, terutama di Desa Curakates. Untuk pupuk cair yang kita produksi ini memiliki keunggulan banyak hal ya, yang terutama kalau di masa pertumbuhan itu kita untuk boosting dari tunas yang dikeluarkan tanaman, sedangkan kalau di masa pembuahan itu sebagai boosting dari masa-masa pembuahan untuk mematangkan pembuahan, terutama itu yang kita cari, karena di pertanaman cabai ini yang agak lama itu adalah proses pematangannya. Aku kenapa sekarang jadi petani muda yang udah masuk ke lingkup petani dan sekarang juga udah produksi pupuk cair. Kenapa mau jadi petani? Ini buat teman-teman juga ya, buat teman-teman yang menonton, jangan malu untuk mencoba hal baru. Apalagi ini hal yang dibilang kan cuman hal sepele ya, tapi kalau kalian malu malah gak akan ada jalan yang bakal bisa kalian temukan. Sedangkan banyak hal baru yang bisa kita coba dengan hasil yang kita dapat bisa memuaskan. Pesan satu lagi buat teman-teman, jangan mudah menyerah. Apapun hal yang kita lakukan itu pasti ada hikmah dan berkah yang kita dapat.